luka lebar menganga di dahi hingga ujung matanya, pipinya membar, dan banyak luka kecil di sana. Darah segar mengalir di wajahnya yang terlihat putih pucat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dari murahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Wow, dan di kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Acha Septiana, penulis asal kota Bandung, yang kisahnya keren-keren banget ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Acha kali ini akan menceritakan tentang kisah tukang ojek ya, atau ojek online di kota Kembang atau kota Bandung. Nah, ini diangkat dari kisah nyata teman-teman. Kisahnya keren pakai banget, tentang salah satu jembatan yang ada di kota Bandung, jembatan Pasopati. Waduh, saya juga belum pernah tuh ke sana tuh ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Bandung. Kisah tukang ojek di kota Kembang. Baru datang mas, tanya Ajo saat melihat Surya memarkirkan motor di pangkalan. Ya nih, jawab Surya terkekeh kecil. Kopi dulu mas, sebelum tempur, timpal Indri pula. Dia adalah wanita satu-satunya yang ikut ngojek di malam hari. Aman. Surya pun akhirnya memesan segelas kopi hitam panas pada seorang pedagang keliling yang memang sering mangkal di sana. Ia duduk di samping Ajo, berbasa-basi jika cuaca di kota Bandung sedang minus sekali suhunya. Dia yang merupakan seorang pendatang cukup kewalahan menghadapi suhu kota Bandung pada malam hari. Di kota asalnya, Surya sering mengeluh kepanasan. Kota Karanganyar di Jawa Tengah memang terkenal dengan cuaca panasnya yang cukup ekstrim. Kini, ia tinggal di kota Bandung yang memiliki cuaca dingin. Pastinya tidak cukup 2 lapis jaket membalut tubuhnya setiap malam, mengingat angin di jalanan cukup besar dan juga dingin. Dingin ya mas? Tanya Indri. Banget mbak, jawab Surya dengan tubuh gemetar. Apalagi kalau bulan Desember ke sana, udah kayak di kutub, kata Indri lagi. Ya, paling malas kalau ada orderan ke daerah Lembang atau Dago. Pulang-pulang langsung beku. Timpal Ajo seraya tertawa. Surya yang mendengar itu pun ikut tertawa. Ia setuju dengan ucapan Ajo. Sudah 5 tahun Surya di Bandung. Ia merantau dari tanah kelahirannya untuk mencari rezeki yang lebih baik. Tapi sayang, pekerjaan di pabriknya harus berhenti akibat kebakaran besar yang melalap pabrik tempatnya bekerja. Seraya menunggu panggilan kerja berikutnya, Surya pun mendaftarkan diri sebagai driver ojek online. Penghasilannya cukup lumayan jika ia giat setiap harinya. Di sela obrolan seru mereka, Ajo mendapatkan notifikasi jika ada customer yang harus diantar. Alhamdulillah, berangkat, seru Ajo. Wih, keren banget. Udah 3 kali aja dia. Aku belum ada pengarisan nih. Gogo mah pilih kasih, ucap Indri membuat Ajo dan Surya tertawa. Ya, Gogo adalah nama aplikasi ojek yang mereka pakai untuk narik. Seperginya Ajo menarik pelanggan, kini giliran Surya yang mendapatkan notifikasi. Gogo bener pilih kasih ini mah. Gua kapan ini? Seru Indri merasa panas karena 2 temannya sudah mendapatkan orderan. Surya tertawa. Maaf ya mbak, rezeki gak pernah ketukar. Saya pamit dulu ya, katanya seraya menggoda Indri dengan guyonan.
Bete anjir, kata Indri membuat tawa semakin pecah. Kau disuruh pulang itu, udah malam. Cewek giliran skincarean dulu, tidur, kata Pian dengan logat Batak yang kental. Jangan gitu dong bang, ucap Indri merengek sebal. Sedangkan Surya membunyikan klakson sebagai tanda ia pamit pergi. Orderan pertama Surya di malam ini adalah menjemput customer di daerah Pasteur menuju ke daerah Asia Afrika. Jarak yang lumayan jauh, tapi akan cepat sampai karena malam sudah jarang ada kendaraan berlalu lalang. Inilah salah satu alasan Surya ngojek di malam hari, agar tidak terjebak macet dan teriknya matahari. Perjalanan Surya menjemput penumpangnya selalu berjalan dengan lancar. Kali ini ia mengangkut seorang wanita dewasa dengan pakaian yang cukup terbuka. Wajah cantiknya dibalut make up tebal dengan rambut yang tergerai rapi. Mbak Dania ya? Tanya Surya ramah. Iya pak, jawab penumpang wanita itu. Dipakai helmnya mbak. Surya menyerahkan helm bogo pada Dania. Sesuai titik ya mbak tujuannya? Tanyanya. Iya pak, agak buru-buru ya pak. Pinta Dania lagi. Siap. Lantas motor Surya pun melaju di jalanan ramai kota Bandung pada pukul 10 malam itu. Seperti biasa, Surya akan menyapa penumpangnya dengan ramah, menanyakan hal-hal kecil seperti kabar atau hal lainnya yang masih ramah untuk diterima si penumpang. Tak jarang juga Surya mendapatkan penumpang yang jutek, hanya menjawab seperlunya dan terdiam. Surya sendiri sudah terlanjur biasa menghadapi orang-orang seperti itu. Ia akan melanjutkan keramahannya jika si penumpang menerima. Jika tidak, Surya akan diam hingga ia sampai di tempat tujuan. Namun kali ini berbeda, dan ia banyak bercerita pada Surya. Ia mengatakan jika ia bekerja di sebuah tempat karaoke dan mengatakan tentang keluhan-keluhan lainnya. Memang, terkadang Surya menjadi konselor dadakan. Banyak dari penumpang yang menceritakan kesedihannya, kisah hidupnya, atau kebahagiaannya hari itu. Surya menanggapinya dengan baik, menerima semua yang penumpangnya katakan tanpa menghakimi atau memberi nasihat berlebih. Surya selalu menanggapinya dengan gurauan. Ke psikolog mahal, tukang ojek solusinya, kata Surya. Capek pak, jadi LC itu dinilai jelek sama orang lain. Padahal itu kan jalan akhir bagi cewek buat dapet duit banyak dan gampang. Tapi ya jadi LC juga gak gampang, banyak saingan. Keluh Dania lagi. Wah, LC mah banyak uang ya mbak. Leader corporation kan. Gurau Surya membuat Dania tertawa. Iya benar pak. Terkadang Surya bersyukur karena ia menjadi tukang ojek. Dia bisa mengetahui macam-macam kondisi hidup orang lain tanpa sengaja. Dia juga bisa mengenali beragam sikap manusia yang ia bawa. Surya merasa jika dirinya sangat susah, ternyata masih banyak orang lain yang lebih susah daripada dirinya. Hanya saja mereka terlalu pandai mengcover semuanya dengan gelak tawa atau pakaian bermerek. Karena tidak sedikit yang berpenampilan modis, tapi pada kenyataannya hidupnya lebih susah dari dirinya. Mungkin Surya hanya memikirkan untuk makan dan berpenampilan secukupnya. Namun orang lain beda lagi. Kebanyakan mereka memikirkan makan, gaya hidup, dan gengsi. Seperti Dania ini, dia mengeluh ketika penghasilannya harus dipakai untuk dugem. Jika tidak ikut, ia akan dikucilkan oleh teman-temannya dan dianggap sombong. Sebenarnya mbak, kalau mbaknya bisa nolak, ya tinggal tolak aja. Banyak kok teman yang lebih baik, kata Surya dengan logat Jawa yang sedikit medok. Iya pak tahu, aku itu bukan takut ditinggal teman, tapi udah terlalu capek ngadepin hidup. Makanya beginilah, ngikutin alur aja, jawab Dania.
Surya mengangguk faham. Hingga sepeda motor berhenti, ia menerima uang dari Dania sebagai ongkos. Setelahnya ia pamit pergi. Surya mencari titik ramai di mana ia berharap akan mendapatkan lagi penumpang karena sayang bensin jika harus kembali ke pangkalan. Sebisa mungkin ia harus mendapat penumpang dari daerah ini untuk kembali ke daerah Pastar. Namun sepertinya malam itu ia tidak mendapatkan lagi penumpang. Orang-orang masih sibuk dengan dunia malamnya. Lantas Surya pun akhirnya terpaksa kembali ke Pastar tanpa penumpang. Awalnya tidak terjadi apa-apa, perjalanan mulus seperti biasanya. Namun saat ia menaiki jembatan layang yang terkenal dengan keindahan lampu malamnya, motor Surya mendadak mati. Beruntung jalanan sepi hingga tidak menimbulkan kecelakaan. Astagfirullah, ucap Surya. Baru kali ini dalam sejarah perojekannya ia mengalami motor mati mendadak. Surya pun turun dari motor, mengecek tangki bensin dan berjongkok untuk mengecek mesin motornya. Bensin full, mesin juga oke. Kenapa tiba-tiba mati ya? Batin Surya. Ia kembali duduk di jok motornya, mencoba menyalakan kembali motornya dengan cara menekan tombol starter. Namun nihil, motor masih tidak menyala. Astagfirullah, ada apa ini Allah? Keluh Surya lagi. Ia pun berniat menelpon Ajo, siapa tahu temannya itu bisa membantu. Halo Mas Ajo, kata Surya. Ya kenapa Mas? Tanya Ajo di seberang telepon sana. Ini Mas, motor saya kok mati mendadak ya? Bisa bantu kesini gak ya? Mati? Mati kenapa? Posisi di mana? Terdengar suara Indri juga yang terkejut saat mendengar ucapan Surya. Di flyover Mas, jawab Surya. Waduh, tapi gak apa-apa kan? Aman, cuma saya bingung kenapa tiba-tiba ini mati. Biasanya aman-aman aja. Saya nelpon Mas karena bingung, ya siapa tahu bisa bantu. Surya menjelaskan kejadian yang menimpanya. Ya udah, tunggu di sana aja. Saya sama Indri OTW ke sana, kata Ajo pula. Siapa saja, matur nuwun. Setelahnya sambungan telepon pun terputus. Sambil menunggu Ajo dan Indri, Surya berjongkok di hadapan motornya, masih mencari letak kesalahan mesinnya di mana. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, kendaraan pun semakin sedikit yang melaju di sana. Angin dingin berembus kencang di jalanan yang lengang tersebut. Surya bangkit dan duduk di atas motornya. Pandangannya menatap keseluruhan jembatan layang ini. Di kedua sisi kiri kanannya terdapat pemandangan kota Bandung yang sangat jelas. Lampu kota berkelip di tengah lautan gelapnya malam. Dari atas ini, Surya bisa melihat keindahan berbagai daerah di kota Bandung dalam satu kali pandang. Belum lagi, kondisi jembatan ini sering dipakai menjadi lokasi pengambilan gambar atau video oleh orang-orang. Keestetikan jembatan ini sangat terpancar jelas jika malam tiba. Namun di kejauhan sana, Surya melihat seseorang yang berjalan dengan kontai ke arahnya. Orang itu tidak terlihat jelas wajahnya, yang jelas terlihat hanya baju kemejanya berwarna biru tua dengan celana kain berwarna hitam. Pria itu berhenti berjalan dan menatap ke bawah flyover dengan tatapan putus asa. Kedua kakinya naik ke atas sisi jembatan, membuat Surya waspada dan segera turun dari motornya. Pelan tapi pasti, Surya berjalan menghampiri. Ia tahu niatan pria itu pasti akan mengakhiri hidupnya di sini. Langkah Surya dipercepat. Ia tak peduli lagi jika pria yang akan melompat itu mengetahui kehadirannya. Bahkan keringat dingin pun kini membanjiri tubuh Surya. Mas, istighfar mas, serunya. Pria yang berdiri di sisi jembatan itu menoleh dan tersenyum kecil. Lalu ia menjatuhkan tubuhnya dengan ringan hingga membuat Surya berteriak sekuat tenaga. Astagfirullah, seru Surya yang semakin berlari menghampiri. Surya melihat ke arah bawah jembatan.
Ia tertegun. Di bawah sana tidak ada orang yang jatuh atau terluka, bahkan seakan pria yang tadi jatuh itu pun menghilang begitu saja. Mata Surya awas mencari, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, bahkan Surya berseru memanggil-manggil pria tadi, namun tidak ada jawaban. Dari situ Surya merasakan perasaan yang tidak enak, bulu kuduknya meremang. Dia sadar yang ia lihat tadi bukanlah manusia sungguhan dan bukan pula hanya sekedar bayangan. Dirasa hawa semakin tidak enak, Surya segera berlari menghampiri motornya kembali. Ia mengingat jika beberapa waktu lalu berita menyiarkan orang yang menggantung dirinya sendiri di sini, entah jam berapa orang itu melakukannya, yang pasti orang itu ditemukan warga saat pagi hari. Jembatan Pasopati ini memang indah, tapi selalu disalahgunakan kegunaannya bagi sebagian orang. Mas Surya, seru Ajo yang datang bersama Indri. Mas Ajo, Mbak Indri, jawab Surya tersenyum tipis. Indri yang melihat wajah Surya pucat mengerutkan keningnya. Ada apa sih mas? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah mbak, baik, jawab Surya terkekeh kecil. Wajahnya pucat banget, kata Indri. Ini motor apanya yang rusak? Ajo bertanya mengenai kondisi motor. Waduh, nggak tahu ya mas. Sejak tadi starter nggak mau nyala. Padahal bensinnya full, mesin juga nggak ada kendala, nggak panas, jawab Surya lagi. Ajo turun dari motornya dan menaiki motor Surya yang mencoba menyalakan motor temannya itu, dan ternyata bisa menyala. Loh, kok bisa? Kata Surya dan kedua temannya berbarengan. Iya ini bisa, ucap Ajo. Sumpah mas, saya nggak bohong. Dari tadi tuh nggak nyala-nyala. Malahan saya... Di sini Surya tidak meneruskan ucapannya, membuat Ajo dan Indri saling pandang, tanda faham apa yang terjadi. Udah anjir, balik pangkalan lagi yuk, ucap Indri diketawai oleh Ajo. Lantas mereka pun kembali ke pangkalan bersama-sama. Sesampainya di pangkalan, Surya menceritakan apa yang ia alami di atas flyover tadi. Ajo dan Indri pun mendengarkan dengan baik. Bahkan Pian yang masih standby di sana pun ikut mendengarkan. Wah, mas lagi kebetulan aja tuh ditunjukin hal-hal kayak gitu, kata Ajo. Memangnya flyover itu angker ya? Seumur-umur di Bandung baru kali ini saya ngalamin hal kayak gitu, jelas Surya. Enggak mas, enggak angker sama sekali. Meskipun banyak orang yang pakai jembatan itu buat bundir, tetap aja jembatan itu menjelma dengan keindahan dan keestetikannya, jawab Indri. Betul, biasanya cuma orang tertentu aja yang kadang diperlihatkan hal gaib seperti itu. Selebihnya tidak ada yang pernah menyebut flyover itu angker, timpal Ajo pula. Sudah, kau minum air putih biar dijauhkan dari hal-hal negatif, ucap Pian memberikan sebotol air. Ajo dan Indri tertawa. Memang pria tua itu selalu memanfaatkan kesempatan apapun agar dagangannya laku terjual. Mau tak mau, Surya pun menerima dan membayar air mineral yang diberikan seraya terkekeh. Matur suwun Bang Pian, matur suwun, ucapnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Surya kembali narik seperti biasanya. Tidak ada kejadian aneh-aneh lagi yang menimpanya. Hanya saja, setiap kali berada di jalur flyover memang sedikit membuat hatinya gemetar. Sebenarnya, Surya tidak pernah takut hantu. Yang ia takutkan adalah begal yang bisa menghabisi nyawanya. Namun, jika melihat dengan jelas oleh matanya, Surya juga tidak bisa memungkiri jika ia juga takut. Kejadian waktu itu adalah kejadian pertama dalam sejarah pengojekannya. Sebelumnya, ia tidak pernah mengalami hal-hal mistis meskipun mendapat orderan ke daerah Dago yang kata orang-orang sepi dan menakutkan. Jam berapapun, Surya selalu mengantarkan penumpang dan pulang lagi dengan selamat dan sehat. Tidak ada yang mengganggu atau membuatnya takut. Hanya kali ini saja ia mengalami hal tersebut. Suara notifikasi terdengar dari ponsel Surya.
Tanda ia mendapatkan penumpang, kedua temannya yang sama-sama berada di pangkalan pun menoleh. Alhamdulillah, tarik mas, seru Indri. Ya mbak, lumayan, ke daerah Gasibu nih, jawab Surya. Rajin banget mas Surya, padahal mah belum nikah. Ucap Ajo terkekeh kecil. Gak boleh gitu, kucing saya mau lahiran harus punya tabungan mas, jawab Surya ikut terkekeh. Ajo dan Indri pun terbahak mendengarnya. Lantas Surya pun pamit untuk menarik penumpang yang sudah menunggu. Waktu baru menunjukkan pukul 9 malam. Surya narik penumpang dari daerah Sukajadi dan akan mengantarkannya ke daerah Gasibu, di mana jam segitu masih banyak pedagang di sana. Mas Ardi ya? Sapa Surya pada seorang penumpang. Iya pak, jawab pria berkacamata itu. Seperti biasa, Surya menjalankan SOP pekerjaannya lalu membawa Ardi ke tempat tujuan. Bandung dingin banget ya pak, kata Ardi mulai berbasa-basi. Ya mas, dingin sekali. Maklum, pergantian cuaca. Padahal baru bulan September ini, jawab Surya. Ya betul, enaknya diem di kamar terus selimutan, kata Ardi yang membuat Surya tertawa. Memang mas. Oh ya, tujuannya kemana ya? Kerja atau nongkrong? Tanyanya. Oh, nongkrong pak, teman-teman pengen jamu bakar katanya, jadi kesana deh, jawab Ardi. Walah, padahal ke Lembang mas kalau mau jagung bakar. Di sini aja udah dingin banget, apalagi ke atas sana pak. Ardi dan Surya terkekeh. Iya sih mas, tapi enak aja dingin-dingin makan jagung bakar sama kopi panas, tambah Surya lagi. Betul pak, saya cari yang dekat aja biar nggak beku, kata Ardi. Memang daerah Lembang menuju Subang banyak sekali pedagang jagung bakar dan ketan bakar. Namun akibat cuaca Bandung yang selalu dingin di malam hari membuat orang-orang terdekat lari ke gazebo untuk menikmati jagung bakar dan makanan lainnya. Masih macet di jam segini, kata Ardi lagi saat melihat kendaraan di depan padat merayap. Ya maklum kan malam minggu, jawab Surya. Kadang kesel pak, banyak plat luar kota. Padahal ngapain datang ke Bandung, macet. Dingin-dingin gini udah enak diem di rumah, malah keluyuran. Surya terkekeh mendengar omelan penumpangnya. Namanya juga mau rekreasi mas. Tanpa terasa mereka pun sampai di tujuan. Ardi turun dan membayar ongkos pada Surya. Lantas Surya pun pergi mencari tempat ramai agar bisa kembali mendapatkan penumpang untuk pulang ke pangkalan. Sepertinya malam ini menjadi malam keberuntungan bagi Surya. Notifikasi aplikasinya terus berdering membuat Surya panen penumpang. Ia mengantarkan ke daerah Gedung Sate, Gatsu, dan masih banyak tempat lainnya lagi. Terakhir, Surya naik ke daerah Braga, di mana yang ia tarik adalah pria muda dengan kulit putih bersih. Cara bicara pria itu sangat halus dengan gestur tubuh gemulai. Terkadang Surya merasa risih ketika ia harus membawa penumpang seperti ini. Namun bagaimana lagi, namanya juga tukang ojek. Dia harus membawa penumpang bagaimanapun keadaannya. Dirasa cukup, Surya pun pulang ke pangkalan seorang diri karena tidak ada lagi penumpang dengan tujuan yang sama. Percaya atau tidak, malam ini keanehan kembali terjadi di jalur cepat flyover. Surya melirik jam di ponsel yang tertera di motornya. Sudah pukul 1 dini hari. Ia pun mempercepat laju motornya karena takut kalau motornya akan mati lagi di sini. Namun bukan motornya yang mati, melainkan Surya menghentikan motornya dengan sadar saat melihat seorang wanita yang berjalan menyusuri flyover. Wanita itu memakai gaun merah dengan rambut pendeknya yang ikal. Sesekali ia akan terdiam melihat ke ujung jalan seakan sedang menunggu kehadiran seseorang. Dalam benak Surya, mungkin saja wanita itu seorang penumpang yang sedang mencari ojek. Karena tak bisa dipungkiri, terkadang jam-jam segini adalah jam susahnya mencari driver, apalagi tujuannya jauh. Terkadang driver ada yang malas-malasan untuk membawa penumpang.
Lantas dengan rasa empati yang tinggi, Surya mendekat. Ia berhenti di dekat wanita yang masih melihat ke ujung jalan sana. "Mbak, mau kemana mbak?" tanya Surya. Wanita itu tidak menoleh, hanya bergumam dan menjawab, "Aku lagi nunggu pacar aku," jawabnya. Suaranya lembut dan halus. "Oh, saya pikir lagi cari ojek. Memang susah kalau jam segini. Tadinya saya mau anter, khawatir mbak nunggunya kelamaan," kata Surya pula. "Gak usah pak, pergi aja. Saya cuma nunggu pacar saya kok." Setelah bicara seperti itu, wanita itu menoleh ke arah Surya. Dan hal yang membuat Surya terkejut adalah keadaan wajah wanita itu yang mengerikan. Luka lebar menganga di dahi hingga ujung matanya, pipinya membar, dan banyak luka kecil di sana. Darah segar mengalir di wajahnya yang terlihat putih pucat tersebut. Sepersekian detik, Surya menatap wajah itu tanpa berkedip. Otak dan hatinya berperang antara lari atau menanyakan keadaan wanita ini. Takut jika memang wanita ini seorang manusia dan mengalami kecelakaan, maka Surya harus menolongnya. Namun saat dia melihat ke arah kaki wanita itu, barulah ia tahu jika wanita yang ia hadapi bukan manusia biasa. "Pulang aja ya pak, aku lagi nungguin pacar aku," katanya lagi dengan senyum rekam menampilkan gigi runcing berbalut darah segar. Baik ya, saya pergi dulu," kata Surya tergagap. Ia menyalakan kembali motornya, lalu menarik tuas gas sekencang-kencangnya. Surya sudah tak peduli lagi berapa kecepatannya kali ini. Yang terpenting, dia ingin segera sampai di tempat ramai. Namun naas, sepanjang jalan hingga daerah Sukajadi, ia tidak menemukan satu kendaraan pun yang melaju. Hal itu membuat Surya semakin ketakutan. Hari apes memang tidak ada di kalender. Surya merasakan panas dingin akibatnya. Lantas, bukannya pergi ke pangkalan, Surya malah memutuskan untuk pulang saja. Tubuhnya tidak nyaman, pundaknya berat, perutnya mual, kepalanya sangat sakit. Jika orang tua bilang Surya ini ketempelan, maka sepanjang jalan ke rumahnya, sebisa mungkin Surya terus membaca doa. Entah kenapa, Surya selalu mendapatkan hal mengerikan di jembatan layang tersebut. Padahal di antara teman-teman ojeknya yang lain tidak pernah terdengar ada yang mengalami hal yang sama. Apa mungkin karena Surya adalah pendatang? Namun meski ia pendatang, ia sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Jembatan Pasupati memang menyimpan keindahan dan misteri bagi sebagian orang yang mengalaminya, termasuk Surya. Beberapa bulan kemudian, setelah mengalami kejadian mistis itu, Surya jatuh sakit. Ajo dan Indri pun datang menjenguknya karena Surya hanya tinggal seorang diri saja di sini. Setelah ia kembali sehat seperti biasa, Surya kembali menyalakan aplikasinya dan pergi ngojek seperti hari-hari biasanya. Bulan ini adalah bulan Desember, di mana hari terakhir di bulan Desember akan diramaikan dengan perayaan Tahun Baru. Banyak warga Bandung dan warga kota lainnya datang hanya untuk merayakan perayaan 1 tahun sekali ini. Otomatis jalanan macet padat merayap. Sejak pukul 7 malam hingga pukul 11 malam, Surya, Indri dan Ajo tidak mendapatkan satu pun penumpang, seakan aplikasi GoGo mereka mati suri. Lantas ketiganya hanya bisa mengeluh di pangkalan, seraya menatap kendaraan yang merayap di jalanan sana akibat macet. Sare aing mah kieu cara nama. Gerutu Indri membuat Ajo dan Surya tertawa. "Apa pencapaianmu di tahun 2023? Lung saya bosku." Celetuk Ajo meramaikan tawa mereka semakin menjadi. "Ya, tahun lalu jadi tukang ojek, 2024 juga masih jadi tukang ojek." Timpal Indri lagi. "Gak apa-apa mbak, yang penting laris manis," kata Surya. Asli mas,
Kadang mah saya jenuh, tapi gimana lagi? Keluh Indri. Mau jadi ART atau IRT? Gurau aja. Aduh, kaheula mending jadi Kang ojek we sayang. Jawab Indri pula. Memang wanita satu ini terbilang tomboy. Meski dandanannya tidak mencerminkan ia seorang wanita tomboy, tapi sikap dan cara bergaulnya yang menunjukkan kepribadian Indri yang sebenarnya. Indri nggak mau nikah? Di kampung saya udah banyak perempuan yang sold out meski usianya masih kecil, Mbak, tanya Surya. Indri tertawa mendapat pertanyaan seperti itu. Bukannya nggak mau nikah, cuma lagi ngulur-ngulur waktu aja, jawabnya. Waduh, jangan-jangan gak suka Batang ya? Pian menimbrung obrolan mereka. Memang Batak satu itu kalau ngomong tidak pernah difilter. Borongan aja kalau ngomong. Tuh Indri. Tapi kok tahu sih bang? Lanjutnya membuat tawa kembali pecah. Ya Allah, istighfar mbak, kata Surya seraya terkekeh. Mas, mencintai itu tidak terikat sama gender. Kalau hati klopnya sama orang itu, mau dia cowok atau cewek, ya itu namanya cinta, kata Indri. Oh, itu namanya udah jelas manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Iya berpasang-pasangan kan, tapi nggak ditentuin gendernya apa, kata Indri tak mau kalah. Makanya ngaji, di Al-Quran tertulis kalau wanita itu sama pria, pria sama wanita, timpal pian lagi. Itu kan kalau wanita dan pria. Nah kalau aku, tanya Indri dengan tingkahnya yang konyol. Pria, seru pian yang membuat tawa mereka kembali pecah. Jangan pernah memaksakan mencintai orang yang tidak kamu cintai bang, ucap Indri lagi dengan puitis. Jangan pernah memaksakan kehendak sendiri kalau ujung-ujungnya dibakar neraka, timpal pian tidak mau kalah. Indri tertawa. Janda semakin di depan bang. Ya bener, banyak yang ngincer janda sekarang daripada perawan, kata Ajo. Kunaon tah orang nanya, kata Indri seraya menahan tawa. Goyangannya beda kali. Mendengar ceplosan Surya mereka terdiam dan akhirnya terkekeh bersama. Mas Surya kayaknya udah pengalaman nih. Mendengar celetukan Surya, semakin serulah pembahasan mereka malam itu. Meski bahasan acak, tapi mampu meramaikan dan membuat suasana pangkalan yang tadinya jenuh menjadi hidup. Hingga tanpa terasa, kembang api sudah mulai terdengar. Tanda waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, di mana pergantian hari dimulai. Kini bukan lagi hanya pergantian hari, melainkan pergantian tahun juga. Tahun 2023 akan menjadi kenangan setiap orang yang kini menyongsong masa depan di tahun 2024 yang masih menjadi misteri. Langit Bandung yang biasanya hanya indah oleh kegelapan malam, kini semakin indah akibat percikan bunga api yang meledak di atas sana. Banyak orang yang mengabadikan momen tersebut. Percikan bunga api itu seakan menjadi penghantar harapan semua manusia untuk perubahan yang lebih baik di tahun berikutnya. Pukul 2 malam, semua senyap. Kembang api tak lagi terdengar. Suara klakson mobil di jalanan yang tadi macet pun kini sudah berjalan normal kembali, bahkan mulai sepi seolah semua orang sudah terlelap dalam tidurnya masing-masing. Ajo, Surya dan Indri masih setia di pangkalan menantikan notifikasi dari si Gogo. Keadaan mereka sudah tidak seramai tadi. Terlebih, Pian pun sudah terkantuk di sana, membuat Indri bungkam karena tak ada lawan berdebat. Kumaha ieu teh Gogo, rek kitu wae. Tiba-tiba suara Indri kembali terdengar. Ajo dan Surya yang sedang fokus pada tontonan di ponsel masing-masing pun melirik geli padanya. Bahkan Pian pun terjaga akibat terkejut dengan ucapan Indri yang tiba-tiba. Anjak kau dagang ganas ngora di depan hotel lain mah. Ucap Indri lagi. Kenapa emang mbak? Tanya Surya. Nggak tahu ya. Nanas muda itu yang bakalan rame dicari besok mas. You know that what I mean lah. Jawab Indri kembali membuat Ajo terkekeh. Pro player banget Indri. Jangan-jangan lu udah ngebuntingin banyak cewek ya. Pian yang terkantuk pun ikut berbicara akhirnya. Jangan salah, kelepek-kelepek sama saya mah bang, kata Indri pula.
Ya bukan jadi embrio manusia, tapi malah jadi embrio curug. Kata Pian kembali memejamkan mata. Indri terkekeh. Memang gila abang Batak satu itu, kalau ngomong asal ceplos saja. Di sela obrolan tadi, terdengar notifikasi yang membuat semuanya menoleh. Surya ternyata yang mendapat notif tersebut. Ia segera siap-siap dan pamit pergi. Sedangkan Indri dan Ajo mengeluh kesal dengan ucapan konyol mereka. Surya terkekeh, tapi saat melihat penjemputan awal ia terdiam. "Apa mas?" tanya Indri yang sadar akan perubahan wajah Surya. "Saya ragu deh," jawab Surya menunjukkan titik jemput yang adalah di jembatan Pasopati. Lagi-lagi di flyover itu. "Ambil aja mas, kalau nggak mau ambil minta dibatalin aja. Alasan aja kalau ponsel habis baterai," kata Ajo. Dia paham dengan keraguan Surya. Tapi mudah-mudahan aja bener manusia. Masa iya setan bisa pesan ojol, kata Surya lagi mencoba berpikir positif. "Setan modern itu mas, ikut perkembangan zaman," celetuk Pian dengan mata terpejam. Ternyata sejak tadi telinganya awas mendengar. "Kebayang anjir, setan malah beli kota." Keke Indri. Lama terdiam, Surya pun akhirnya memutuskan untuk mengambil penumpang ini. Lumayan, sejak tadi ia nganggur. Jika dibatalkan, takut performa akunnya turun. Lantas ia pun pamit pada mereka semua. Sambil melajukan motor, hati Surya tidak hentinya berdoa. Dia mengharapkan jika kali ini tidak ada lagi kejadian mistis di sana. Surya hanya berniat untuk bekerja, bukan yang lain. Saat sampai di jembatan Pasopati, Surya melihat seorang pria memakai kemeja biru kotak-kotak dengan tas di punggungnya. Pemuda itu tersenyum ke arahnya. "Mas Hasan?" tanya Surya memastikan. "Iya pak," jawab pemuda itu. Lalu Surya memberikan helm dan mempersilahkan Hasan naik ke atas motornya. Dalam hati ia bersyukur karena kali ini penumpangnya benar manusia. Sesuai titik ya mas?" tanya Surya lagi. "Iya pak." Motor Surya pun melaju. Angin malam cukup dingin berembus menerpa kulit keduanya. Terlebih akibat posisi jembatan yang tinggi, maka angin pun sangat kencang terasa. "Dari mana mas?" "Habis tahun baruan di flyover ya?" tanya Surya. Setahunya bahu jalan flyover selalu dijadikan anak muda untuk menonton kembang api atau sekedar berfoto saat pesta kembang api dimulai. "Iya pak, gak ada teman, jadi pesen ojek deh," jawab Hasan. "Iya ya, ramai banget tadi, tapi masnya malah sendirian," kata Surya lagi. Lalu mereka pun menceritakan perihal perayaan tahun baru yang baru saja berlalu. Obrol mengalir dengan lancar. Hasan berbagi kesenangannya di malam itu, namun ada getir kesedihan yang terdengar dari nada bicaranya. Ia mengatakan jika dia adalah warga Jakarta yang datang bersama keluarganya, namun keluarganya terlalu menyibukkan diri dengan pekerjaan masing-masing. Padahal ini adalah momen 1 tahun sekali mereka untuk berkumpul. Mendengarnya, Surya bisa menyimpulkan jika Hasan adalah seorang pemuda broken home yang keluarganya sibuk dengan pekerjaan. "Sampai jam segini aku masih nunggu mereka peka kalau aku hilang. Tapi gak ada yang hubungin aku," lanjut Hasan. "Waduh, Mas Hasan yang sabar ya. Saya bukan mau bela siapa-siapa, tapi saya cuma mau menyelamatkan mental dan pikiran Mas Hasan. Ambil sisi positifnya aja. Mereka bekerja juga untuk Mas, apalagi Mas masih kuliah, butuh biaya gak sedikit," kata Surya mencoba menengahi sebisanya. "Ya aku tahu pak, tapi aku sebagai seorang anak pun butuh waktu bersama mereka." Surya mengangguk paham. "Oh iya pak, kalau bisa bapak jangan narik malam terus, jaga kesehatan, angin malam gak baik," kata Hasan. "Siap mas, makasih ya atas perhatiannya." Surya terkekeh senang atas perhatian Hasan. "Saya mahasiswa kedokteran, sebentar lagi lulus. Makasih banyak karena bapak sudah mendengarkan cerita saya. Saya harap
Bapak bisa jaga diri dan keluarga Bapak nantinya, kata Hasan lagi. Insya Allah Mas, sahut Surya. Angin malam itu gak baik Pak. Mungkin Bapak merasa biasa aja, padahal tubuh Bapak menjerit kesakitan. Harusnya malam itu dipakai istirahat, malah dipakai bekerja. Maaf, saya bukan menggurui, tapi mengingatkan. Jelas Hasan. Ya Mas, makasih banyak, saya paham kok. Saya tidur cukup kok di siang hari, kata Surya mencoba menjelaskan kebiasaannya. Justru itu Pak, tidur siang hari tidak bisa menggantikan posisi tidur di malam hari. Takarannya beda, bantah Hasan. Lalu ia menjelaskan masalah medis pada Surya. Sesi nari kali ini cukup berbeda. Surya seakan mendapatkan seminar gratis dari calon dokter tersebut. Ia jadi tahu apa saja yang harus ia lakukan dan apa saja yang harus ia hindari ketika ia terjaga saat malam. Sedikit banyaknya Surya menerima ilmu akibat obrolannya bersama Hasan. Sekali lagi hati-hati ya Pak, mohon pertimbangkan ucapanku, kata Hasan ketika turun dari motor dan membayar ongkos. Surya mengangguk cepat. Pasti Mas Hasan, katanya. Namun ia tertegun saat melihat wajah Hasan yang pucat dengan bibir yang membiru. Masnya baik-baik aja kan? Tanyanya, takut kalau Hasan kedinginan akibat tidak memakai jaket. Aku berharap aku baik-baik aja Pak, jawabnya tersenyum kecil lalu menatap sebuah penginapan di belakangnya. Surya pun ikut menatap ke sana. Keluarga aku nginep di sini Pak. Makasih ya sudah mengantar dan mendengarkan ceritaku. Hati-hati di jalan, katanya. Baik Mas, terima kasih kembali. Saya pamit ya Mas Hasan, jawab Surya kemudian pergi dari sana. Ia berusaha untuk menghilangkan rasa iba pada penumpangnya itu. Di dalam hatinya Surya berdoa agar Hasan diberikan kenyamanan di rumahnya. Namun saat Surya kembali melalui jalur cepat di flyover Pasopati tadi, dia terkejut dengan banyaknya orang dan anggota kepolisian di sana. Bahkan ada anggota pemadam kebakaran dan Basarnas, seakan mereka sedang mengevakuasi sesuatu. Banyak kendaraan yang berhenti pula malam itu hanya sekedar ingin tahu apa yang terjadi. Surya pun akhirnya menghentikan motornya dan turut menghampiri pada beberapa warga di sana. Ada apa? Tanya Surya pada seorang wanita muda. Ada yang gandir, jawab wanita itu. Astagfirullah. Ia tidak bisa melihat dengan jelas evakuasi jenazah tersebut. Dia hanya bisa melihat usaha para petugas untuk mengambil jenazah yang masih bergantungan di samping jembatan ini. Karena tidak mau membuang waktu, Surya pun akhirnya kembali menjalankan motornya. Keesokan harinya, Surya mendapat video dari grup ojeknya. Video tersebut adalah video evakuasi jenazah Gandir semalam. Cukup lama Surya menonton video tersebut hingga otaknya mencerna kalau dia pernah melihat wajah jenazah tersebut. Tapi di mana? Astagfirullahaladzim, Mas Hasan, seru Surya saat ingat jika jenazah tersebut adalah orang atau penumpang terakhir yang dia bawa. Ya Allah, serunya kembali. Tanpa terasa air mata Surya menetes akibat mengingat cerita Hasan semalam. Lalu dia ingat keadaan Hasan yang pucat. Surya tidak menaruh curiga. Bukannya takut karena ia bukan mengantarkan manusia, tapi Surya malah merasa bersalah karena tak bisa mencegah perbuatan Hasan saat mengetahui cerita Hasan semalam. Hasan hanya ingin dicari oleh keluarganya, bukan malah selalu diabaikan. Di tengah keterkejutannya, Surya pun berdoa untuk mendiang Hasan yang sudah berpulang. Dia anggap pertemuan mereka semalam sebagai pembelajaran agar Surya bisa menjadi orang tua yang lebih memperhatikan anaknya kelak. Karena uang saja tidak bisa mencukupi kebutuhan seorang anak. Kehadiranlah yang menyempurnakan itu semua. Sejak saat itu, Surya tidak lagi narik di malam hari. Dia lebih memilih ngojek di siang hari meski harus berperang dengan keringat, terik matahari, debu, dan jalanan yang macet. Sebisa mungkin Surya akan menuruti ucapan Hasan sebagai penghargaan karena ada yang peduli padanya. Nyatanya
Jembatan yang bagi banyak orang indah ternyata menyimpan banyak misteri di dalamnya. Tidak sedikit orang yang memilih mengakhiri hidup di sana. Entah apa alasannya, tapi nama jembatan Pasopati atau flyover itu menjadi tercoreng karena banyaknya kejadian tersebut. Tidak patut untuk ditiru, karena sebanyaknya masalah dalam hidup, kematian bukanlah jalan pintas untuk menyelesaikan semuanya. Meski orang yang memutuskan bundir bukan sekedar ingin mati, melainkan hanya membutuhkan ketenangan, namun cara mereka salah. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Acha Septiana. Waduh, ini Surya punya kelebihan ya, jangan-jangan ya. Karena yang lain nggak ada yang pernah diliatin tuh, si Indri, si Ajo, dan yang lainnya. Tapi Surya berkali-kali diliatin di jembatan Pasopati. Waduh, sampai akhirnya puncaknya adalah ketika dia bertemu dengan sosok Hasan. Nah, saya bilang sosok karena bisa jadi itu sudah menjadi bukan sosok manusia lagi ya, bisa jadi sosok arwah kah atau sosok sukma kah. Intinya Hasan ini berinteraksi dengan Surya dan dia menyampaikan satu hal, bahwasanya angin malam tuh nggak bagus, jadi lebih baik narik siang aja dan malam buat istirahat. Ya benar juga, karena biar bagaimanapun kan Hasan dokter katanya, dan untuk menghormatinya akhirnya Surya melaksanakan hal itu karena Hasan ternyata sebelum naik ojeknya sudah meninggal dunia. Jadi ngeri juga ya. Dan pada akhirnya di situ Surya melaksanakan apa yang sudah dinasehati oleh Hasan. Dia akhirnya narik siang, dari malamnya buat istirahat. Ya memang gitu teman-teman ya, kalau narik siang ya penumpangnya banyak, harganya juga mahal, tapi ya itu macet ya kan, panas. Nggak di Jakarta, di Bandung sama-sama macet lah kalau siang, sama-sama panas. Tapi kalau narik malam ya intinya ada plus minusnya kalau menurut saya ya. Dan kalau buat teman-teman juga yang kerjanya malam jangan takut, karena kalau ngojek ini kan bisa nggak harus malam, bisa pagi. Tapi kalau untuk yang kerja malam tenang aja teman-teman, intinya bahagia, insya Allah kita sehat. Udah kuncinya adalah bahagia ya teman-teman ya. Terima kasih Acha Septiana, kisahnya keren banget. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol hype-nya. Buat yang punya komentar bisa menulis di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.